pemancing, selamat datang di channel saya DJL Mancing. Bagi yang baru datang di channel ini, dibantu dulu subscribe-nya, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini. Karena channel ini ngebahas alat tackle pancing dari joran, reel, hingga lure. Dan beberapa jorannya ada saya tes langsung di lapangan, terutama barang yang terjangkau ya. Oke, kali ini saya mau unboxing sebuah reel yang calon viral lagi ini dari merek yang fenomenal akhir-akhir ini. Mereka baru banget gila-gilaan jor-joran dari tahun kemarin. Itu dari awal mereka ngeluarin produk-produk yang cukup fenomenal, dan kali ini mereka mau naik kelas. Baru pertama kali mereka ngeluarin reel dengan harga yang setengah juta lebih, dan ini bikin penasaran banget para angler dan juga Daido mania ini. Langsung aja kita bahas reelnya seperti apa nih. Ocean SW dan Hydra SW. Oke lor, ini dia reelnya. Si sebelah kiri ini Daido Hydra dan sebelah kanan itu Daido Ocean. Jadi yang temanya kuning hitam itu Daido Ocean, dan temanya hitam merah itu Daido Hydra. Nah, kita bahas yang desainnya dulu nih, tampilannya dulu ya. Oke, untuk Hydra itu temanya hitam merah. Jadi merahnya ini cukup dominan, ada di bagian handle, di bagian back cover, di bagian bell arm, dan spoolnya juga cukup dominan warna merah. Overall keren ini, bakal digandrungi ini, desain-desain seperti ini biasanya keren. Handle-nya berupa T-knob, ya mirip-mirip sama Shimano DKK ya. Handle-nya berupa T-knob seperti ini, cukup lancar kayaknya, bagus juga nih. Oke, untuk putarannya smooth sekali, putarannya smooth ini, enak banget. Untuk reel yang harganya setengah juta sih sudah cocok. Tuh, asik, one way nya jedanya minim, dan juga nih gejala kocraknya juga sangat beda dengan Deimos Pro. Oke, untuk putaran oke. Bell armnya enteng, ini enak banget kalau buat casting. Bell armnya ringan. Clickernya Clickernya sih sedang-sedang aja. Kayaknya gara-gara spool desainnya juga terlalu ketutup. Ini karena yang Hydra ini ketutup semua. Dia punya spool, nggak ada rongga untuk suaranya keluar. Jadi saya rasa faktor itu juga membuat clickernya agak sedikit kecil. Oke, itu saja sih kalau handle-nya. Dan ini sudah power handle ya, udah pastilah harganya segini. Dan juga di drag knob sudah ada seal. Oke, udah ada seal, dan seal ini cukup vakum. Nih, buktinya seperti ini. Tuh, dia gak jatuh. Jadi sealnya ini vakum. Kalau seal vakum keuntungannya apa sih? Ya otomatis airnya minimal banget untuk masuk di bagian drag knob ini. Jadi resiko karatan itu sedikit lebih kecil. Nah, ini kalau masukin yang tipe clicker SW seperti ini harus berhati-hati nih. Jangan ditekan, sabar aja, nanti ketemu sendiri kok. Nah, kalau udah ketemu baru kita ini tutup. Oke, lanjut kita ke Daido Ocean. Ini Daido Ocean. Tampilannya seperti ini. Entah kenapa yang ini lebih mewah sih memang bawaannya. Apa karena kombinasi warnanya yang rada mewah ya? Harganya juga lebih mahal ini. Oke, ada beberapa detail yang saya perhatikan agak berbeda dengan Hydra. Contohnya itu di spool udah berbeda nih desainnya. Kita dengar ya. Kalau ini desainnya spool agak bolong-bolong, kemungkinan suara clickernya lebih keluar. Nah,
kan, bener. Suara klikernya lebih keluar karena desain spool yang rada bolong-bolong ini membuat suara klikernya itu lebih keluar. Dan ada satu detail di bagian handle nih menurut saya agak unik, ada bagian rada bolong di sini. Nih dibandingin dengan Hydra yang nggak bolong. Hydra tuh nggak bolong sama sekali, sedangkan ini agak sedikit bolong, ada variasinya lah. Tapi di belakang sayangnya dia tidak berwarna emas, hanya berwarna hitam biasa, sedangkan yang Hydra itu berwarna merah ya, ngikuti dia punya tema warna. Handle-nya sama, model T-Knob seperti ini. Desain spoolnya ya oke lah, ini kelihatan mewah, rada-rada kayak RL mahal. Ya kita lihat drag knob-nya, setahu saya sudah seal juga sih. Oke, ada bearing di dalam, bushing, sama sih seperti Daido Hydra juga. Sudah ada drag knob seal. Nah, drag knob-nya sudah pasti vakum. Gini ngetesnya. Nah, kalau nggak jatuh, berarti dia cukup vakum. Oke, masukin ini lagi pelan-pelan, jangan dipaksain karena nanti patah dia punya pair clicker. Kalau clickernya nanti patah, berabe nyari lagi atau dibentukin. Sebenarnya bisa sih dibentukin. Oke, untuk feeling putarannya ya, feeling putarannya sama dengan Daido Hydra. Kemungkinan spek dalamnya sama, smooth, super smooth, sama dia punya ini juga sama, feel bear armnya, otomatisnya, oh otomatisnya cukup ringan ini, otomatisnya cukup ringan loh, untuk ukuran rel 6000 ini cukup ringan otomatisnya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Oh ya, saya belum coba tadi otomatisnya. Entah kenapa yang ini sedikit lebih berat otomatisnya, tapi tidak terlalu jauh. Masih termasuk ringan, tapi terasa lebih berat daripada yang Osea. Oke, lanjut kita bacain dia punya spek ya. Speknya ini kita mulai dari Hydra. Dari Hydra dulu, udah power handle. Oke, high durable clicker system. Saya ngerasa memang dia punya kawat itu sedikit lebih baik ya. Nah, kita buka aja deh. Bahan dia punya kawat clicker itu sudah sedikit lebih keras dan lebih baik daripada Deimos Pro. Yang ingat harganya ini juga 1,5 juta sih. Jadi harusnya dikasih sesuatu yang lebih. Nah, ini lebih keras kerasa. Dan juga bahannya rada beda. Ini kalau kalian lihat pantulannya itu, dia tidak putih, itu berwarna kayak hampir kayak tembaga. Ini tebal, bagus nih. Oke, lanjut. Kita ke grafit Kevlar body dan rotor. Jadi body dan rotornya ini masih berbahan grafit Kevlar. Ya entah sih Kevlarnya itu seperti apa, yang pasti ini tetap grafit. Oke, karbon drag washer. Nah, nanti kita lihat ya pas pembongkaran drag washernya seperti apa. Katanya carbon tex 9+1 true number stainless steel ball bearing. Jadi dia bilang 9+1 ball bearing asli. Nanti kita lihat tight seal drag knob. Tight seal drag knob ini yang saya bilang tadi, dia emang vakum. Jadi air itu terminimalisir untuk masuk ke dalam dia punya spool. 15 kilo tested max drag. Nah, ini untuk ukuran 6000 ya. Kalau untuk ukuran lainnya itu ada di sini. Nah, ukuran lainnya itu 1000 itu 7 kilo, 2009 kilo, 3011 kilo, 4013 kilo, dan 6015 kilo. Oke, kita lanjut. CNC aluminium spool biasa, CNC aluminium handle ya biasa, interchangeable handle biasa, stainless steel main gear and shaft assembly. Jadi dia punya as
Untuk main gearnya itu berbahan stainless, dan tepatnya di bagian bawah ini gear kecilnya gigi payung itu yang berbahan stainless, sedangkan yang di bagian payungnya itu masih berbahan zinc cast, tapi yang cukup keras juga kalau saya lihat. Kemarin sudah saya bongkar sih sempat. Dan komputer balance rotor, memang rotornya tidak ada gejala gimbal. Bagus nih udah. Oke, karena speknya sama persis ini, jadi saya bacain salah satu aja. Jadi speknya sama persis ya, baik Hydra SW maupun Osea SW. Oke, fun fact ini ada yang sedikit saya modif. Kalau yang merhatiin dari tadi itu ada yang sedikit saya modif. Ini Hydra pakai handle Gomexus ini. Dia bisa pakai Gomexus yang A20, cocok dan fit banget, nggak pusing masangnya, dan cocok banget ini buat yang ukuran 1000. Jadi kalau ditanya bisa atau nggak, bisa banget pakai yang A20 ya. Gomexus A20 ini cocok. Buat kalian yang nggak cocok sama T-knob, nah ini handle aslinya. Handle aslinya saya copotin dulu, saya pakein Gomexus. Ini jauh lebih enak. Apalagi buat casting ya, ini rasanya rada kurang-kurang gimana gitu. Jadi pakai yang ini aja. Cakep nih. Juga ada beberapa fakta menarik ini tentang keduanya ini. Ternyata ada sedikit perbedaan, ini baru saya sadar dari tadi. Ternyata di bawahnya ini tidak ada switch sama sekali. Untuk ukuran 1000 ya, itu tidak ada switch keduanya ini, Hydra maupun Osea. Tapi untuk ukuran 6000, kayaknya di atas 1000 juga begitu ya, itu ada perbedaan. Jadi di Hydra ini ada switchnya nih, ada switch one way nya, sedangkan di Osea ini sama sekali nggak ada. Efeknya apa sih tidak adanya switch ini? Ternyata efeknya itu cukup signifikan, walaupun nggak jauh-jauh amat. Ternyata efeknya itu ada di bobot. Jadi langsung aja kita timbang ini biar kita tahu perbedaannya. Nah, ini untuk Hydra ya, 210 gram untuk ukuran 1000. Nah, untuk Daido Osea nya kita timbang 200 gram. Wow, jadi ada perbedaan 10 gram. Inilah kenapa lebih mahal mungkin ya. Oke, untuk ukuran 6000 nya kita timbang ya, 294 untuk Hydra yang 6000. Oke, kita geser ke Osea. 281. Wow, ini perbedaannya udah 10 graman. Jadi ada belasan gram itu perbedaan bobot dari Osea dan Hydra, terutama untuk yang ukuran 6000. Dan salah satunya faktornya itu adalah ketiadaannya switch yang di bawah ini, switch one way nya ini. Nah, ini tidak ada switch one way nya. Keuntungannya lagi ini, kalau tidak ada switch one way ini, air tidak mudah masuk dari lubang ini. Kalau ada switch one way ini, ya resiko untuk air masuk itu sedikit lebih banyak dibandingkan yang tertutup seperti ini. Inilah kenapa si Osea itu lebih mahal sedikit daripada yang Hydra. Oke, inilah si Daido Hydra dan Osea. Oke lur, jadi itu pembahasan tentang si Daido Osea SW serta Daido Hydra SW. Apa saja bedanya dan juga pembahasan beberapa fitur-fiturnya ini. Jadi kedua rel ini merupakan terobosan baru menurut saya yang oke banget dari Daido, dimana kenyamanan pemakai itu sangat diutamakan. Apalagi kita lihat putarannya itu benar-benar mulus, enak banget buat dipakai. Dan bobotnya itu tergolong masih ringan untuk di kelasnya. Apalagi yang 6000 tadi masih di angka 300 gram ke bawah, itu masih oke banget untuk ukuran 6000. Buat yang penasaran dengan dalamannya, ditunggu video bongkarnya ya. Terus pantengin channel ini buat dilihat material dalamnya seperti apa. Dan bagi yang berminat dengan rel satu ini, langsung aja ke link pembelian di bawah, ada link Shopee-nya, atau mau WA dulu juga boleh transaksi langsung.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta dibantu tombol like-nya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini, racun-racun terbaru seperti rel 1 ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye teman-teman.